Joseph Stalin adalah sosok yang ikonik sekaligus rumit. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam Perang Dunia Kedua yang paling terkenal setelah Adolf Hitler, juga dianggap sebagai diktator kejam yang telah menyebabkan kematian massal jutaan orang. Stalin memulai karir politiknya dengan menjadi aktivis yang lalu bergabung dengan faksi Bolshevik dan ikut dalam Revolusi Oktober. Dari situ ia naik pangkat dan menjadi sekretaris jenderal, hingga akhirnya menempati posisi sebagai diktator Uni Soviet setelah kematian Vladimir Lenin. Soviet di bawah Stalin menjadi negara yang modern dengan industrialisasi yang cepat, tapi juga memicu kelaparan yang menewaskan jutaan orang. Dalam kompleksitas kehidupan Stalin selama menjadi pemimpin Soviet, berikut ini fakta-fakta tentangnya yang menarik untuk disimak. Kehidupan awal dan ketertarikan politik. Joseph Stalin lahir di sebuah kota kecil bernama Gori di Georgia. Ayahnya seorang pembuat sepatu, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Ia tumbuh dalam kesulitan, dan tampaknya kesulitan itu membentuk karakternya yang keras. Stalin pernah masuk seminari, tapi segera kecewa dengan agama. Sebaliknya, ia tertarik pada politik revolusioner dan mengadopsi ideologi Marxis. Dari situlah perjalanannya sebagai aktivis dimulai, meski diwarnai penangkapan dan pengasingan. Setelah revolusi 1917, Stalin masuk Partai Bolshevik, dan dengan cepat menjadi sosok penting dalam lingkaran dekat Vladimir Lenin. Belakangan, dengan memanfaatkan persaingan politik yang didukung ambisi pribadi, ia berhasil mengamankan posisinya sebagai salah satu pemimpin terkuat Rusia setelah kematian Lenin pada 1924. Lahirnya sejarah teror di Uni Soviet. Ketika Stalin naik ke tampuk kepemimpinan menggantikan Lenin, sejarah mengerikan lahir di Uni Soviet, yaitu teror yang disebut pembersihan besar-besaran. Peristiwa itu terjadi pada akhir 1930-an, dan jutaan orang menjadi korban. Mereka dituduh berkhianat atau tidak setia, lalu lenyap atau dibawa ke kamp kerja paksa. Aktor yang paling berperan dalam teror itu adalah pasukan polisi rahasia yang disebut NKVD, yang merupakan pilar penopang kekuasaan Stalin. Mereka beroperasi dalam bayang-bayang, menyebarkan teror di seluruh Uni Soviet. Pembersihan besar-besaran sebenarnya perburuan dan penyingkiran lawan politik dalam skala besar di Uni Soviet. Tapi belakangan tidak hanya menargetkan lawan politik, karena warga sipil biasa juga bisa kena. Akibatnya, orang-orang hidup dalam keresahan, saling tuduh dan saling berkhianat demi menyelamatkan diri sendiri. Jutaan orang hidup dalam ketakutan, tidak yakin apakah besok masih bisa hidup atau menjadi korban teror. Periode itu menimbulkan dampak mengerikan berkepanjangan yang sampai sekarang masih tercatat dalam buku-buku sejarah dan memori publik. Stalin sebenarnya bukan nama asli. Joseph Stalin yang dikenal sejarah sebenarnya nama samaran. Nama aslinya Iosif Vissarionovich Dzhugashvili. Ia menggunakan nama samaran Stalin ketika mulai menjadi aktivis politik, dengan tujuan agar tidak mudah terlacak oleh pihak berwenang. Belakangan, ia juga mengubah ejaan nama depannya dari Iosif atau Iosep menjadi Joseph, menempatkan Vissarionovich sebagai nama tengah, dan mengadopsi Stalin sebagai nama keluarganya. Secara harfiah, Stalin memiliki arti man of steel atau manusia baja. Selain menggunakan nama Stalin, ia juga diketahui pernah menggunakan nama samaran Koba. Nama itu tampaknya terinspirasi dari novel pro-revolusioner karya Alexander Kazbegi, berjudul The Patricide. Stalin tak peduli menyingkirkan teman sendiri. Stalin dan Lenin serta Leon Trotsky adalah tiga orang yang saling bersahabat. Ketika Lenin meninggal pada 1924, terjadi perebutan kekuasaan antara Stalin dan Trotsky. Belakangan, Stalin memenangkan persaingan, lalu mengasingkan Trotsky ke Kazakhstan pada 1928, dan setahun berikutnya mendeportasi Trotsky dari Uni Soviet. 11 tahun kemudian, pada 21 Agustus 1940, Stalin memberi perintah kepada Jasen Monard untuk membunuh Trotsky di Mexico City. Kenyataan itu dengan gamblang menunjukkan bagaimana Stalin tidak peduli jika harus menyingkirkan temannya sendiri jika berpotensi mengusik kekuasaannya. Kehidupan Soviet di bawah rezim Stalin. Selama rezim Stalin memimpin Soviet, negara itu dikontrol dengan ketakutan dan teror. Rakyat hidup dalam kegelisahan dan suasana saling curiga, karena siapapun bisa tiba-tiba dituduh tidak setia pada negara. Polisi-polisi rahasia mengawasi penduduk sipil dengan ketat, doktrin dan propaganda memenuhi media massa, sementara pemerintah mengendalikan semua aspek kehidupan sehari-hari. Siapapun yang mencoba memprotes hampir dapat dipastikan akan menghadapi konsekuensi tidak menyenangkan. Stalin menekankan industrialisasi dan kolektivisasi dalam ekonomi Soviet. Di atas kertas,
Kebijakan itu diklaim bertujuan memperkuat bangsa. Tapi dalam realitas, kebijakan itu menyebabkan rakyat Soviet kelaparan, sementara para petani menderita. Jutaan orang juga tewas selama periode yang penuh gejolak itu, tapi tidak ada yang berani buka suara. Karena protes artinya cari mati. Dengan semua kendali pada seluruh aspek kehidupan Soviet, Stalin memang menciptakan pemerintahan yang tampak solid. Tapi seiring itu pula, ia menumbuhkan kebencian yang mendalam dari jutaan orang yang menderita akibat kebijakannya. Menang perang tapi mengorbankan jutaan orang. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Uni Soviet semula menjadi sekutu Nazi Jerman. Pada 1939, Stalin dan Hitler menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop yang memungkinkan Soviet dan Jerman membagi Eropa Timur. Perjanjian non-agresi itu juga memberi kesempatan bagi Stalin untuk memperkuat angkatan bersenjatanya. Namun, pada Juni 1941, Hitler melancarkan Operasi Barbarossa dan situasi berubah secara drastis. Invasi mendadak itu mengejutkan Uni Soviet dan menyebabkan kerugian besar. Ketika kota-kota di Soviet jatuh satu persatu, kepemimpinan Stalin mulai dipertanyakan. Tapi Stalin merespons kondisi itu dengan mengubah strategi dan mengadopsi kebijakan bumi hangus sambil menggalang semangat bangsa dengan pidato-pidatonya yang berapi-api. Lalu pertempuran Stalingrad pecah dan menjadi titik balik dalam perang yang menunjukkan kecemerlangan strategi dan pengorbanan besar rakyat Soviet. Tekad Stalin akhirnya mampu mengalahkan Nazi Jerman, tapi itu bukan tanpa harga. Jutaan orang tewas selama pertempuran berlangsung, jutaan lagi tewas karena tak mampu mempertahankan hidup yang makin berat. Anak Stalin tewas di kamp konsentrasi Nazi. Pada 1941, setelah Hitler membatalkan Fakta Perdamaian dengan Stalin, Jerman menyerbu Uni Soviet dan memulai perang di front timur Eropa. Akibat serangan itu, Stalin membentuk Komando Tertinggi Militer atau Stavka. Stalin bahkan mengeluarkan perintah nomor 270 yang isinya memerintahkan prajurit untuk berjuang sampai mati atau melakukan bunuh diri jika terancam ditangkap musuh. Perintah itu juga menegaskan bahwa prajurit yang tertangkap adalah seorang pengkhianat. Yang ironis dari hal itu adalah kenyataan bahwa putra Stalin sendiri tertangkap oleh Jerman dalam pertempuran Smolensk pada Juni 1941. Yakov Dzhugashvili, putra Stalin dari pernikahan pertamanya, adalah anggota Tentara Merah selama Perang Dunia Kedua. Nazi tahu bahwa mereka telah menangkap putra Stalin dan mengusulkan untuk menukarnya dengan Marsekal Friedrich Paulus yang waktu itu tertangkap oleh Soviet. Tapi Stalin menolaknya dengan menjawab, "Saya tidak akan menukar seorang Marsekal dengan seorang letnan." Yakov putra Stalin akhirnya meninggal di kamp konsentrasi Sachsenhausen pada 1943. Stalin di antara pencapaian dan kontroversi. Apa pencapaian dan kontribusi Stalin untuk Soviet? Mungkin banyak, tapi kontroversinya juga tidak sedikit. Sejarah mencatat bahwa Stalin mampu mengubah Uni Soviet menjadi negara adikuasa melalui industrialisasi dan kolektivisasi yang cepat. Pabrik-pabrik bermunculan, kota-kota berkembang, dan pendidikan mengalami kemajuan pesat. Tapi semua pencapaian itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jutaan orang menderita kelaparan, terpaksa bekerja di kamp kerja paksa, dan mengalami teror kejam yang bertujuan menghilangkan perbedaan pendapat. Stalin adalah dua sisi mata uang. Sebagian orang menganggapnya sebagai pemimpin yang dibutuhkan untuk melindungi Uni Soviet dari ancaman eksternal selama Perang Dunia Kedua, sebagian lain menilainya sebagai tiran brutal yang pemerintahan terornya menutupi semua pencapaian. Joseph Stalin adalah sosok yang bisa jadi membangkitkan kekaguman sekaligus menyalakan amarah. Sisi lain Stalin yang tak terduga. Meski dikenal sebagai diktator kejam, Stalin ternyata memiliki sisi lain yang menarik. Ia dikenal mencintai sastra, terutama karya-karya klasik Rusia, dan kebiasaannya membaca ikut mempengaruhi banyak pemikirannya. Stalin juga penggemar seni yang kerap menikmati opera, bahkan menjalin persahabatan dengan komposer terkenal seperti Dmitri Shostakovich. Selain mencintai seni dan sastra, Stalin ternyata juga suka iseng. Ia suka menjahili orang lain, dan mereka yang dekat dengannya sering mengingat momen-momen saat Stalin melakukan lelucon pada teman-teman atau koleganya yang mencerminkan sifatnya yang tidak terduga. Kehidupan pribadi Stalin juga bisa dibilang rumit. Dua anaknya meninggal di usia muda dalam kondisi tragis, dan itu membuat Stalin mengalami kehilangan mendalam. Hampir dapat Nobel Perdamaian. Mungkin terdengar mengejutkan kalau nama Stalin masuk dalam nominasi hadiah Nobel Perdamaian, tapi itulah yang terjadi. Meski dikenal sebagai tiran yang dingin dan kejam, Stalin 2 kali dinominasikan untuk mendapat Nobel Perdamaian,
yaitu pada 1945 dan 1948, untuk keterlibatannya dalam mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pada 1945, Nobel Perdamaian akhirnya diraih Cordell Hull, penggagas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan pada 1948, Nobel Perdamaian diberikan pada Desmond Tutu, uskup Anglikan Afrika yang dikenal karena perjuangannya melawan apartheid. Meskipun akhirnya tidak mendapat Nobel Perdamaian, Stalin menerima penghargaan internasional lain, bahkan 2 kali dinobatkan sebagai Person of the Year versi majalah Time, pada 1939 dan 1942.